Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapakku dan ibu-ibuku yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan itu Allah ampuni seluruh dosa kita beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibuku yang berbahagia, ini kebetulan saya bawa sedikit catatan. Saya bawa kurang lebih 70 lembar. 70 bundel. Ternyata prediksi saya salah, Pak. Ini udah kayak sholat Jumat ya. Ini bisa mungkin 100 sampai 200 orang. Dan tadi Bang Kemal menyampaikan, Ustaz ada slide-nya. Saya tidak tahu kalau di sini boleh slide gitu ya. Jadi saya memang belum mempersiapkan secara PowerPoint. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang dapat alhamdulillah, yang tidak dapat insya Allah ilmunya dapat insya Allah. Bapak dan ibuku yang berbahagia, tema ini adalah temanya tentang nikmat yang belum pernah disyukuri. Subhanallah, ini kursinya kursi bagus sekali ini ya. Saya harus tegak ini. Subhanallah. Saya tidak biasa pakai kursi bagus, Pak. Jadi ini memang luar biasa ini kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan ibuku yang berbahagia, temanya adalah nikmat yang belum pernah disyukuri. Kalau kita berbicara tentang nikmat, mungkin selama ini kita telah banyak mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya dengan sholat 5 waktu, menggunakan pakaian yang baik, itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Namun ada salah satu nikmat yang mungkin terlupakan untuk disyukuri kepada Allah. Dan memang nikmat ini jarang untuk diketahui banyak orang. Di dalam sebuah kitab yang tertuang di catatan ini, kitab At-Tawwabin, artinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang imam besar dari mazhab Hambali, yang meninggal tahun 620 Hijriah. Jadi kalau kita sekarang ini 1445, maka beliau meninggalnya 620. Berarti antara kita dengan beliau berapa tahun kurang lebih perbedaannya, Pak? 825 kurang lebih. Betul ya? 800 kurang lebih lah, 800 tahun, 825 tahun. Nah, mengapa data ini perlu saya sampaikan? Semua kitab di dalam Islam itu hampir semuanya menuliskan data kematian penulis kitabnya. Menunjukkan semakin dia dekat dengan generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi sahabat, maka semakin kredibel kitab itu.
semakin bisa dipertanggungjawabkan kitab itu. Artinya kisah yang saya bawa ini bukan berasal dari sebuah kitab yang tidak kredibel. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau hampir satu generasi dengan Al-Imam An-Nawawi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Arba'in An-Nawawiyah atau Riyadhus Shalihin, itu Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Hambali adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau berkisah di dalam kitab itu bahwa suatu hari, kisahnya tapi tidak saya cantumkan, saya hanya mencantumkan di ujung kisahnya saja. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam beserta dengan kaumnya ditimpa sebuah kekeringan yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa memiliki mukjizat, yaitu adalah kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan seluruh kaumnya di lapangan terbuka dan bermunajat kepada Allah untuk meminta air ataupun hujan. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan." Kemudian Allah Jalla wa'ala pun menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah, mana'tukum, aku tahan dari kalian hujan, sebab di antara kalian ada yang berdosa dan belum bertaubat kepadaku. Puluhan tahun dia berdosa dan belum bertaubat kepadaku." Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, siapakah di antara kalian yang berdosa dan belum bertaubat kepada Allah?" Itu nggak ada yang ngaku, Pak. Bu, nggak ada yang ngaku. Itu dia tahu orangnya itu. Nggak ada yang ngaku. Sampai 3 kali Nabi Musa mengatakan hal yang serupa, namun tidak ada yang mengaku. Tapi namanya orang ngaku, ya dia tahu itu dia yang dimaksud. Kalau bahasa kita mungkin tersindir begitu ya. Akhirnya orang ini pun di dalam kesendiriannya, di dalam diamnya, di dalam kelompok kaum Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu bahwa akulah orang yang engkau maksud itu, ya Allah. Ya Allah, hari ini aku memohon ampun kepadamu dan terimalah taubatku." Subhanallah, tiba-tiba Pak, hujan turun luar biasa deras. Nabi Musa kaget dengan para kaumnya. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan kepada Allah, "Ya Allah," nah di sini ada nih Pak, "Ilahi," sebelum ke sini mohon maaf. Ditanya dulu, "Ya Allah, dari mana hujan ini ya Allah? Engkau tahan sebab ada yang bermaksiat di antara kami, tapi tiba-tiba engkau berikan hujan." Nah, ini bisa nanti dianalogikan kepada sebuah masyarakat atau dianalogikan kepada sebuah keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang penuh dengan masalah, suami istri masalah, anak dengan ayah, anak dengan ibu, pokoknya masalah. Anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, dan seterusnya, berbagai macam masalah. Itu bisa dipastikan ada salah satu dosa dari anggota keluarga yang mungkin belum diampuni Allah, atau dia belum bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka turun hujan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, dari mana hujan ini? Kan tidak ada yang ngaku di antara kami." Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, "Mana'tukum billadhi saqaitukum billadhi mana'tukum bih." Aku turunkan hujan sebab orang yang telah aku tahan hujan darinya telah bertaubat kepadaku. Aku turunkan hujan sebab orang yang telah
menyebabkan terlarangnya hujan telah bertaubat kepada, kata Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, di sini saya cantumkan karena ini penghujung kisah. Faqala Musa, ilahi arini hadzal 'abd. Ya Allah, tolong tunjukkan siapa orang itu. Mana hamba yang taat ini, yang telah bertaubat kepadamu. Faqala, kemudian Allah pun mengatakan, ya Musa. Nah, ini kalimat pentingnya. Wahai Musa, inni lam afdahu wa huwa ya'sini. Afdahuhu wa huwa yuti'uni. Wahai Musa, wahai Musa, ketahuilah, aku tidak pernah mempermalukannya ketika ia bermaksiat kepadaku. Berpuluh tahun dia bermaksiat dan berdosa kepadaku. Aku tidak pernah mempermalukan dia di hadapan manusia. Bayangin. Afdahuhu wa huwa yuti'uni. Apakah saat ini ketika dia bertaubat kepadaku, kembali kepadaku, aku akan mempermalukan dia? Mustahil, wahai Musa. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Allah Jalla wa'ala menjaga aib hamba yang tadi sampai tertahannya nikmat Allah, dan akhirnya dia kembali kepada Allah, dan Allah pun tidak mempermalukan hamba yang tadi. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa nama nikmat ini, Bapak dan Ibu? Nikmat ini adalah sitrullah. Apa itu sitrullah? Sitr. Sitr itu penutup. Hordeng itu bahasa Arabnya sitar. Sitar, penutup, yang menutupi. Sitrullah, penutupnya Allah. Yang dengan itu seorang hamba ditutupi seluruh aibnya oleh Allah dari pandangan-pandangan manusia. Makanya Imam Ibnu Qudamah pun mengatakan, beliau mengatakan di dalam kitab Usulul Wusul, beliau mengatakan, "Idza ra'aitan nasa yu'jibuna bik." Di sini artinya ada nih, Pak. Jika kamu melihat orang kagum pada dirimu, dengan jabatannya, dengan prestasinya, dengan kegagahannya, dengan hartanya, dengan posisinya, apapun orang kagum terhadap dirimu, fa innahum yu'jibuna bi sitrillahi 'alaik. Sesungguhnya dia takjub kepadamu sebab sitrullah yang ada pada dirimu. Seandainya terbongkar itu aib, jangankan orang lain, Pak, mungkin anak kita pun akan pergi meninggalkan kita. Itulah nikmat sitrullah. Tinggal pertanyaannya, Bapakku. Saya yakin kita ini, saya, Bapak, Ibu, semua kita, makhluk. Saya yakin kita pasti punya satu aib yang mungkin sampai sekarang tidak pernah terbongkar. Bahkan suami ibu. Bener gak sih? Suami bapak apa? Suami ibu kan? Suami ibu, istri bapak, itu mungkin sampai saat ini ada aib yang mungkin hanya dia dan Allah yang tahu. Gak ada yang lain. Dan mungkin jangankan istri, anak pun gak tahu itu aib. Sampai sekarang tersusun rapi. Alhamdulillah Ustaz, masih ada, masih tersusun rapi. Iya, kita masih hidup. Bagaimana kalau kita mati, Pak? Kira-kira berpotensi tidak untuk terbuka? Berpotensi, Pak. Sangat berpotensi. Jangankan hidup, jangankan meninggal, hidup saja masih bisa terbuka aib itu. Na'udzubillah. Makanya ada saudara, kita anggap beliau saudara,
Suaminya meninggal. 2016. Kata beliau cerita, itu handphone suami saya, Ustaz. Saya tahan 3 tahun. Saya mau ngecek, apakah ada yang tersembunyi dari suami saya. Kaget saya dengar ceritanya. Ajib hal. 3 tahun saya aktifkan itu handphone. Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah. Dan ingat bapakku, nikmat ini bukan hanya di dunia. Nikmat ini di dunia ketika kita hidup, dan nikmat ini ketika kita mati, sampai nikmat ini ketika di akhirat. Di akhirat kita dapat nikmat ini. Dapat lah. Nikmat ini satu-satunya nikmat yang panjang. Sampai akhirat. Bayangin sampai akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, Innallaha yudni al-mu'min. Allah mendekatkan seorang mukmin. Dalam hadis lain, sendiri-sendiri. Kita disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah satu-satu. Tidak ada yang lain. Laisa bainahu wa bainallahi turjaman. Dalam hadis lain, tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Tidak ada. Clear satu dengan satu. Sekarang saya mau tanya, Bapak, Ibu, lebih pilih dihisab oleh Allah atau dihisab oleh orang tua? Oleh ibunya Bapak atau oleh ibunya Ibu? Ibu kandung. Pilih mana, Pak? Pilih dihisab Allah apa dihisab sama orang tua kandung? Nggak ada yang jawab ini. Gimana ini? Pilih mana, Pak? Kalau saya pilih dihisab Allah. Kenapa Ustaz pilih dihisab Allah? Nanti buka tafsir surat Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ada hadis yang berbunyi, Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu Allah turunkan di dunia untuk seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah satu turun di dunia untuk seluruh makhluknya. Manusia, jin, hewan, tumbuhan. Semuanya dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Semuanya dapat rahmat Allah yang satu ini. Cukup untuk seluruh dunia, untuk seluruh waktu. Yang dengan itu kata Nabi SAW, binatang liar sayang dengan induknya, induk sayang dengan anaknya. Dan Allah tahan 99 rahmat untuk orang mukmin di akhirat. Subhanallah. Satu cukup sedunia, 99 Allah tahan untuk orang mukmin saja. Tidak ada orang kafir lagi yang dapat. Tidak ada setan lagi yang dapat, tidak ada jin lagi yang dapat. Hanya untuk orang mukmin. Jadi kalau ibunya ibu, bapaknya ibu, ibunya bapak dan ibunya ibu atau orang tua kita semua itu cinta ke kita cuman 0,00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 0,1 itu. Makanya bapak ibu dulu sering diomelin sama ibunya kan. Sekarang Allah pada kita. Kita bermaksiat dan seterusnya, berdosa, lalai dan seterusnya. Pertanyaannya, Allah marah, Pak? Tiba-tiba kita lagi ngapa begitu, tiba-tiba jeder gitu. Enggak kan? Paling ditegur dengan rasa sakit, dengan kehilangan. Itu aja. Jadi kalau ada yang mengatakan saya lebih baik dihisab sama orang tua, orang tua memarahi Anda dari Anda kecil. Kasih sayang orang tua nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayang Allah. Buktikan kepada saya kalau sampai saat ini Allah marah sama bapak dan ibu. Buktikan. Nggak ada. Subhanallah. Allah itu luar biasa, Pak. Nah makanya ketika di akhirat, di antara nikmat di akhirat ini hadis ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuh. Allah
mendekatkan dan meletakkan penutupnya. Itu bayangin, Pak. Allah letakin tuh penutupnya, ditutup semua oleh Allah. Dalam ruangan itu Allah dan hamba tadi, tidak ada yang lain. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ata'arifu dzamba kadza. Wahai fulan, ingat gak dulu jam ini, hari ini, di tempat ini kamu melakukan dosa? Kata hambanya, ingat ya Allah. Ingat. Digituin terus, Pak. Di hadis ini 2 kali. Ata'arifu dzamba kadza. Terus digituin sama Allah. Ingat gak pada hari ini, jam ini, detik ini, di tempat ini, dalam kesendirianmu, atau ketika bersama temanmu dan seterusnya. Sampai na'am wa rabbi. Kemudian hamba tadi mengatakan, iya ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai ketika dia telah mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan dia melihat, dia menyangka bahwa dirinya akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka Allah pun mengatakan, satartuha alaika fid dunya. Wahai hambaku, aku tutup seluruh dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini kata Allah, aku akan ampuni seluruh dosamu. Subhanallah. Berhenti di situ, Pak? Belum. Kemudian Allah mengatakan, Nabi SAW melanjutkan, fayu'ta kitab hasanatihi. Kemudian kitabnya, amal solehnya, itu diberikan dari tangan kanannya. Dan dia dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Maka saya bingung kalau ada orang tua takut mati. Orang mau diampuni dosanya sama Allah kok takut mati. Kita akan bertemu dengan Allah, zat yang bisa dikatakan tidak pernah marah kepada bapak dan ibu. Bayangkan, Pak, di dunia ditutup, di akhirat persidangan ditutup. Kemudian setelah ditutup aibnya, bukan hanya ditutup, kita diampuni dosanya di akhirat kelak. Subhanallah. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, Ilahi ma akramak. Ya Allah, betapa mulianya dirimu. Fa in kana ta'at, apabila kami taat, engkau mudahkan hari ini dan engkau terima besok amal kami di akhirat. Fa in kanatiz dzunub, apabila kami berdosa ya Allah, engkau tutup aib kami di dunia dan engkau ampunkan dosa kami di akhirat. Subhanallah. Makanya Bapak dan Ibuku, saya mau tanya, nikmat ini udah pernah disyukuri belum? Belum. Gimana Ustaz cara mensyukurinya? Nah, Bapak dan Ibuku yang berbahagia, kalau ada aib yang sampai saat ini tersusun rapih, terjaga rapih, tidak ada yang tahu. Ustaz, kalau saya cerita kepada istri, salah. Istri yang cerita masa lalunya ke suaminya, suami yang cerita masa lalunya kepada istrinya, dan itu adalah aib dan dosa. Tidak ada satupun hadis, di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, dalil, tidak ada satupun dalil yang mewajibkan seorang suami cerita masa lalunya kepada istrinya, istri cerita masa lalunya kepada suaminya. Tidak ada. Tidak ada hadis itu. Clear, tidak ada hadis itu. Jadi kalau ada yang cerita, dia menyelisihi hadis Nabi SAW. Karena ketika dosa kita masih tertutup rapat oleh Allah, ketahuilah itu ciri dosa kita diampuni Allah. Itu cirinya, Pak. Cirinya. Tapi ditaubati. Itu syaratnya. Kalau nggak ditaubati ya sama aja. Cirinya itu. Karena ada 3 orang nanti yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Satu, yang pertama di sini ada syirik, ya udah jelas ini. Kemudian yang kedua adalah zulm, yaitu adalah zalim kepada orang lain. Ini dosanya tidak diampuni sampai orang itu memaafkan atau menghalalkan. Ya, pada 3 hal, pada darah, pada harta,
pada kehormatan. Ya. Jadi yang pertama syirik, kedua adalah zulm atau kezaliman kita kepada sama manusia, dan yang ketiga adalah mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang bangga dengan dosanya, malam dia berdosa, pagi dia ceritain. Itu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari pada halaman yang kedua. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku dimaafkan dosanya kecuali mujahirin. Yaitu orang yang bangga mengumbar dosanya kepada orang lain. Wa inna minal mujahara an ya'mal ar-rajulu bil laili 'amalan, yaitu orang yang pada malam hari melakukan dosa. Kemudian pada waktu pagi Allah tutup dosa itu dan dia tidur, sedangkan Allah menutupi dosa dia dengan sitrullah. Ketika di pagi hari ia mengatakan, "Hai fulan," dia cerita kepada istrinya, anaknya, kepada siapapun. "Hai fulan, semalam aku telah melakukan kada wa kada, hal ini dan hal itu." Sedang ketika ia tidur, Allah tutup aibnya. Dan di pagi hari ia membuka sitrullah. Itu namanya mujahirin, dosanya gak diampuni Allah. A'udzubillah, Pak. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan mujahirin itu ada dua. Satu, mengekspos dosa seperti tadi dia cerita, dia bikin status, apalah segala macam dan bangga dengan dosanya. Yang kedua, melakukan dosa secara terang-terangan, itu bagian dari mujahirin. Itu tidak diampuni, Pak, dosanya. Ustaz, kalau udah taubat ya diampuni. Jangankan dia, orang kafir saja kalau taubat diampuni. Bagaimana ketika dia nanti di akhirat? Apa memang betul dia tidak akan diampuni Allah, Ustaz? Nah, saya baca tentang penjelasan hadis ini dalam kitab Mirqatul Masabih, dijelaskan bahwa orang-orang mujahirin ketika di akhirat azabnya lebih keras. Lebih keras dibandingkan mereka yang tidak mujahirin. Maka kalau ada bapak dan ibuku sampai saat ini tersusun rapih aib itu, ketahuilah itu nikmat Allah, harus disyukuri, segera taubati. Dan nikmat ini dan aib tadi yang tersusun rapih itu berpotensi untuk mendapatkan ampunan Allah di akhirat sesuai dengan hadis yang tadi kita bacakan. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang berdosa dalam kesendirian, bertaubatlah dalam kesendirian. Dan barang siapa yang berdosa terang-terangan secara zahir, maka bertaubatlah secara terang-terangan, secara zahir. Subhanallah. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri nikmat ini, Bapak dan Ibuku? Kalau belum, bagaimana cara mensyukurinya? Minimal ada 4 poin, Bapakku dan Ibuku, ada 4 poin. Mensyukuri nikmat ini ada 4 poin. Ini syuruk jam berapa ya? 5.28. 8 menit lagi ya. Ada sesi tanya jawab, Bang. Sebelum syuruk. Sebelum syuruk. Yang menjelang syuruk, ya, baik. Ada 4 cara kita mensyukur nikmat ini. Yang pertama, jangan pernah ceritakan masa lalu kepada siapapun. Aib kita yang masih terus jangan pernah cerita. Nah, saya pas menyampaikan ini, ada jamaah bertanya, "Ustadz, bagaimana Ustadz? Aib saya udah saya ceritain." Subhanallah. Ya Bapak mohon aja sama Allah biar orang itu gak cerita lagi ke orang lain. Gitu. Udah terlanjur Ustadz dulu, tapi Ustadz kata dia. Oh ya udah, nggak, mohon aja sama Allah. Orang itu sekarang kata dia, orang itu sekarang udah nggak tahu lagi di mana itu Ustadz orangnya. Oh ya udah, itu kembali aja sama Allah ya. Pertama, jangan pernah cerita masa lalu kepada Allah, jangan pernah cerita masa lalu kepada siapapun, suami, istri, anak, siapapun jangan pernah cerita. Dan tolong hal ini disampaikan kepada anak, menantu, agar tidak menceritakan aibnya dengan pasangan hidupnya. Kemudian yang kedua, taubati seluruh dosa masa lalu dengan taubatan nasuha. Kalau dia hak Allah,
Taubat dua ya Pak, Bu. Kalau dia hak Allah, qadha, istighfar. Kalau dia hak manusia, tunaikan dan mohon maaf. Yang ketiga, tadi yang pertama jangan pernah ceritakan masa lalu. Yang kedua, taubati seluruh dosa kita masa lalu. Yang ketiga, jangan ceritakan aib orang lain. Dan jangan cari aib orang. Nah, ini penting. Jangan ceritakan aib orang lain dan jangan cari aib orang. Ini kan enggak. Ini kalau di luar nih ya, bukan di sini nih. Kalau di sini Masya Allah, tontonannya baik-baik tontonannya. Di luar, ibu-ibu luar itu, bapak-bapak luar, itu pagi-pagi silet. Emang nyari Pak. Itu emang nyari dia itu. Nyari aib orang itu namanya. Itu jangan ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, siapapun, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan pernah ceritakan aib siapapun. Dan kalau ada yang mau curhat, menjelek-jelekkan, beda dengan mencari solusi. Dia memang menjelek-jelekkan, mengumbar aib dan seterusnya, tolong sampaikan, mohon maaf, jangan cerita bab itu kepada saya. Yang terakhir, berdoa. Nah, doanya ada 3, silakan nanti Bapak Ibuku pilih. Yang pertama adalah, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan sitruka al-jamil, yang baik. Atau yang kedua, hadis riwayat Bukhari, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aib kami. Ini ada di bacaan zikir pagi petang. Allahumma astur aurati. Kemudian yang ketiga, Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi. Ya Allah, tutuplah aib kami ketika di atas bumi, ketika kami di atas bumi hidup. Wa tahtal ardi, ketika kami berada di bawah bumi, ketika kami mati. Yang ketiga, wa yawmal ardi, ketika hari ditampakkannya amal, yaitu ketika di akhirat. Gampangnya, ya Allah, tutuplah aib kami ketika kami hidup, kami mati, dan di akhirat. Silahkan Bapak dan Ibuku amalkan ini, dan jangan pernah lepas doa untuk minta agar aib kita ditutup Allah. Semoga Allah tutup aib kita di dunia dan akhirat. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dan juga dosa keluarga kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.